Ya, Om Tio. Om. Siap Bu, udah saya rekam. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini saya berkesempatan untuk menyampaikan tentang budaya positif dalam tugas aksi nyata CGP Angkatan 10. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para tabiin-tabiinnya, dan umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau hingga yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak Guru yang telah hadir dalam Jimit kali ini, dan orang tua siswa, Bapak Agung, Ibu Rifa, dan teman CGP saya. Terima kasih semuanya sudah meluangkan waktu di kesempatan untuk menambah ilmu, khazanah ilmu kita pada sore hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan menjadikan amal soleh untuk kita semua dan menambah ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membagikan sebentar. Sudah muncul belum, Ibu Bapak? Belum, Bu. Belum, Bu. Sebentar. Bagaimana? Sudah muncul belum? Belum, Bu. Belum. Sebentar. Dek. Sudah muncul, Bu. Sudah muncul, Bu.
Ya. Di sini ada aksi nyata modul 1.4 budaya positif, yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Di sini ada fasilitator saya, Ibu Rina Sulfiani, Bapak Karnata sebagai PP, dan Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Ciwalen, Bapak Asep Surahman, dan saya sendiri, calon guru penggerak Angkatan 10, Megawati Ahiranopi. Selamat datang para guru hebat, mari belajar bersama, berkolaborasi, dan saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Konsep utama budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Nah, ini semua yang akan kita bahas dalam Jimit kali ini. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, jadi sangat menyeramkan dengan kalimat disiplin. Ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Ini ada kebutuhan dasar manusia, di mana kebutuhan dasar manusia itu harus terpenuhi. Dan di mana sering kita temui di sekolah kita, ada banyak peserta didik kita yang memiliki masalah-masalah di sekolahnya. Nah, itu disebabkan karena kebutuhan dasar manusia mereka itu tidak terpenuhi. Mari kita lihat apa saja kebutuhan dasar manusia. 1, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kasih sayang ini biasanya diperoleh dari kedua orang tua. Dan rasa diterima dia sebagai individu, sebagai anak, sebagai kakak, atau sebagai warga masyarakat ketika dia bermain di rumahnya. Kemudian di sekolah, dia akan mendapatkan kasih sayang dari ibu guru dan rasa diterima oleh teman-teman sekelasnya. Di mana jika rasa itu hilang, maka si anak itu akan bertemu dengan masalah atau menemui masalah. Kemudian bertahan hidup. Kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ya, kita harus melihat apakah si anak itu menyenangi pembelajaran, menyenangi lingkungan sekolahnya, kemudian kebebasan untuk berekspresi, itu segala dicarek gitunya, segala rupa dicarek, segala ulah gitu di sekolah atau di rumahnya. Penguasaan, dia mempunyai kekuasaan, dia mempunyai kekuasaan atas dirinya ataupun berhak atas sesuatu yang dia miliki. Kemudian untuk selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Ya, seperti diiming-imingi gitu. Kalau ketidaknyamanan diancam, kayak diancam gitu ya, hukuman itu. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan
motivasi intrinsik. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Nih, ada identitas gagal. Ciri-cirinya seperti ini, hukuman dan penghargaan. Hukuman, menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid jadi rendah diri, ya. Karena itu sering kita tidak sadari, karena ingin mendisiplinkan murid, jadi justru ini yang muncul pada perasaan siswa itu. Kemudian penghargaan, tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri dari teman yang mungkin tidak mendapatkan penghargaan, mematikan kreativitas, ya, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Nih ada identitas sukses, konsekuensi, dan restitusi. Ya. Konsekuensi, penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus, respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Murid lebih bersemangat memperbaiki kesalahan. Kemudian konsep disiplin. Kita harus memahami diri tentang konsep disiplin sebelum kita menerapkannya ke peserta didik. Pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen tahun 2004. Ciri-ciri restitusi. 1, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Sebaik-baik dari orang adalah belajar dari kesalahannya. Jangan seperti, ada istilah jangan seperti keledai. Keledai itu ketika dia sudah terjerumus pada satu lubang, kemudian dia akan terjerumus lagi pada lubang berikutnya. Nah, kita diajarkan sebagai manusia yang mempunyai akal untuk tidak mengulangi kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Ketika kesalahan itu terjadi, maka ada hubungan yang rusak. Bukan kita memutusnya, tapi memperbaiki hubungan itu tersebut, ya. Kemudian tawaran, bukan paksaan, ya, ditawarkan. Jika memang dia tidak suka, belum menyadari, tidak apa-apa. Karena kesalahan itu membutuhkan waktu untuk direnungi. Tidak tep-tewep, kata bahasa Sundamanya gitu. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, itu kebutuhan dasar kembali kepada yang pertama. Kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi? Nah, itu yang mungkin harus dipenuhi oleh si anak kepada siapa dia membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasarnya itu. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan, ya. Karena yang akan kita perbaiki itu karakter siswa, bukan tindakannya. Menguatkan pada fokus dan solusi, ya. Yang terakhir pada kasus guru Karol di SMK, SMP itu ada guru BK, ya, di mana siswa itu dipanggil dan mengingatkan kesalahan mereka apa, konsekuensinya apa, kemudian yang terakhir mencari solusinya. Itu yang menguatkan dan fokus pada solusi. Maksudnya mungkin ke sana, ya. Nanti kita bahas bersama. Kemudian perbedaan. Di bawah ini adalah sebuah perbedaan cara menghadapi siswa yang sering tidak mengerjakan PR atau tugas. Hukuman. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Kalau hukuman itu guru
takuti murid itu berasa bangga gitu. Di kelas jarang lempling karena merasa takut. Justru itu salah. Karena dengan anak-anak aktif, bertanya, justru itu yang harus kita munculkan. Jangan menjadi sosok guru yang ditakuti, justru mematikan kreativitas siswa. Kemudian ada konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ya, di sini ada konsekuensi ketika pelajaran terlambat, konsekuensinya mungkin ditambah, waktu istirahatnya dikurangi. Kemudian restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa bisa lebih menghormati dirinya juga orang lain. Jadi dimunculkan rasa hormat kepada dirinya sendiri dan juga kepada orang lain. 5 posisi kontrol. Nah, ini Ibu Bapak, 5 posisi kontrol yang harus kita pahami. Di sini kita menjadi apa dalam mengontrol para siswa kita, para peserta didik kita. Apa kita bisa berperan sebagai teman, penghukum, pemantau, manajer, atau pembuat merasa bersalah? Mari kita simak contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, itu penghukum. Yang membuat merasa bersalah. Berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu? Bu guru kecewa sama kamu. Nah, dia akan tertanam dalam hatinya bahwa gurunya kecewa sama dia. Dan terus akan merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, itu mungkin menjadi teman ya. Mengingatkan, kalau menjadi pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Hanya diingatkan dan dia akan berpikir. Kemudian menjadi manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Dia juga akan berpikir kesalahan dan mencari solusinya. Agar kesalahan tersebut tidak terulang. Kemudian keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Karena keyakinan akan tumbuh atas dasar kemauan dan motivasi diri sendiri. Ya, mungkin dulu namanya keyakinan peraturan kelas dan sekarang setelah kita mempunyai ilmunya dirubah karena keyakinan itu akan tumbuh dari kemauan. Ya, kemudian contoh lainnya. Mengapa kita harus memiliki keyakinan jika penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor itu benar? Nah, itu menjadi sebuah keyakinan dalam diri bahwa keselamatan adalah nomor 1. Contoh lainnya, mengapa kita harus memiliki keyakinan tentang mencuci tangan setelah dari luar rumah dan saat mau makan? Nah, itu jawabannya akan menjadi keyakinan dalam diri si anak atau peserta didik. Kemudian keyakinan kelas yang telah saya buat. Ini contoh ya. Saling menjaga kebersihan, saling membantu dan bekerja sama, gemar membaca, disiplin waktu, menghormati siapapun dan dimanapun, saling menghormati sesama, belajar dengan antusias, selalu menerapkan 5E. Salam sapa senyum ya. Ibu guru matos biasa. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Lebih abstrak dari peraturan biasanya. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi tidak perlu muluk-muluk. Yang penting anak ingat dan bisa diterapkan. Kemudian berupa pernyataan yang universal. Jadi mencakup semua aspek tentang misalkan di kelas kita. Semuanya bisa ikut serta. Peraturan yang sudah kita buat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Ya, kita harus bisa membaca dulu kondisi kelas dan sekolah kita
untuk diterapkan kepada peserta didik. Jangan sampai kondisi kelas kita dan sekolah kita seperti ini, keyakinan kelasnya menjadi B gitu. Bagaimana anak-anak bisa menerapkan jika tidak sesuai dengan kondisi? Kemudian dibuat dalam bentuk positif ya, dihilangkan kata-kata negatifnya, tapi menumbuhkan positif dalam diri anak. Semua warga kelas dilibatkan saat pembuatan. Jadi tidak ada yang bisa mengelak karena semua sudah mengetahui dan siap untuk menjalankannya. Segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, ini contoh segitiga restitusi. Di bawah ini adalah salah satu cara menyelesaikan masalah. Ketika ada murid yang sering terlambat datang ke sekolah. Tadi Ibu mendengar dari guru piket, katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya, Bu. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu datang terlambat? Sudah 5 kali, Bu. Baik, Cerma. Berbuat sering terlambat itu kesalahan bukan? Iya, Bu. Nah, berbuat kesalahan itu manusiawi ya. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Yang penting kita mau belajar dari kesalahan itu dan mau memperbaikinya. Setuju tidak? Setuju, Bu. Tuh. Nah, sekarang kita cari solusinya. Baik, Bu. Pertama, kamu kan sering datang terlambat. Nah, pasti kamu punya alasannya kenapa kamu sering datang terlambat. Karena saya sering begadang sehingga main game online sehingga membuat saya kurang tidur. Oh, begitu ya. Kamu tahu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, yang sudah kita sepakati? Tahu, Bu. Kalau datang terlambat ke sekolah, keyakinan kelas apa yang kamu sudah langgar? Tepat waktu dan kedisiplinan, Bu. Nah, menurut kamu tepat waktu dan kedisiplinan itu penting tidak? Penting, Bu, karena bisa membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan tidur. Dan bisa membuat saya belajar menghargai waktu. Betul. Menghargai waktu itu sangatlah penting ya. Dan sangat bermanfaat untuk kita. Contohnya, kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kemudian, pekerjaan kita tidak menumpuk. Kemudian melatih rasa kepedulian terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Iya, Bu. Ibu, saya menyesal sudah datang terlambat dan tidak disiplin. Bahkan saya sudah melanggar keyakinan kelas kita. Ya apa-apa. Sikap kamu sudah sangat baik dengan menunjukkan dengan cara meminta maaf ya. Sekarang kamu apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang sambil bermain game online agar saya tidak terlambat datang ke sekolah. Betul sekali. Sekarang kamu sudah menemukan solusinya. Ibu dan orang tua kamu akan bekerja sama agar kamu tidak datang terlambat ke sekolah lagi. Baik, Bu, terima kasih. Sama-sama. Bahkan kembali ke kelas dan tetap semangat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma kelas 6 SDN 1 Cawalen. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Megawati Atsirenopi terkait dengan permasalahan saya yang sering terdatang terlambat ke sekolah. Banyak yang dapat saya pelajari, salah satunya agar dapat lebih menghargai waktu dan orang-orang sekitar. Karena waktu dan kedisiplinan sangatlah penting bagi masa depan saya yang masih panjang. Ibu dengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar ya sama Gani. Ya, Bu, saya kesal. Kenapa kamu marah dan kesal sama Gani? Ini terus-menerus mencontek pekerjaan saya, Bu. Terus bukan hanya PR, Bu. Tugas saya juga selalu dicontek. Oh, wajarlah. Kalau ibu ada di posisi kamu, mungkin ibu juga akan berbuat seperti itu. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Gani? Saya marah-marah dan saya maki-maki Gani. Karena saya sadari saya menggebrak mejanya Gani. Oh, begitu ya.
kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya. Ya Bu, saya kan sudah siapa yang mengerjakan soal, tapi kami hanya mencontek dan tidak berusaha sendiri. Ya wajar lah kalau kamu merasa marah dan kesal terhadap kamu. Mungkin kamu tidak rela kerjaan kamu dicontek begitu saja oleh kami kan? Nah, Ibu sangat menghargai tindakan kamu, tidak berbuat lebih buruk dari itu. Misalnya memukul atau berbuat kekerasan fisik lainnya. Nah, sekarang coba pikirkan, keyakinan kelas apa yang telah kamu lakukan? Saya menghormati teman. Menurut kamu keyakinan kelas yang mana yang sudah kamu lakukan? Menghormati antar teman. Betul sekali. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting atau tidak? Ya sangat penting Bu. Baiklah, bagus kan Du? Menurut kamu jika itu penting, jadi keyakinan kelas apa yang kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Saya harus lebih sabar Bu. Kamu bersedia memperbaiki kesalahan kamu? Jadi kesimpulannya, jika kamu melakukan kesalahan dan kamu ingin memperbaiki masalah itu, kamu harus berbuat apa ke depannya? Saya harus lebih bersabar dan menghormati diri saya. Dan kalau ada teman yang menyontek pekerjaan saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau guru wali kelas saya. Bagus Pandu, tepat sekali tindakan kamu. Tetap semangat, akan kembali ke kelas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pandu Putra Rinaldi dari kelas 6 SDN 1 Ciwalen. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Megawati Atsiranopi terkait cara penyelesaian masalah rekan sekelas yang sering mencontek. Banyak yang dapat saya pelajari, salah satunya yaitu dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar, bersabar, dan dapat menghormati teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Lebih abstrak dari peraturan biasanya. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi tidak perlu muluk-muluk. Yang penting anak ingat dan bisa diterapkan. Kemudian berupa pernyataan yang universal. Jadi mencakup semua aspek tentang misalkan di kelas kita. Semuanya bisa ikut serta peraturan yang sudah kita buat. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Ya, kita harus bisa membaca dulu kondisi kelas dan sekolah kita untuk diterapkan kepada peserta didik. Jangan sampai kondisi kelas kita dan sekolah kita seperti ini, keyakinan kelasnya menjadi B gitu. Bagaimana anak-anak bisa menerapkan jika tidak sesuai dengan kondisi? Kemudian dibuat dalam bentuk positif, ya, dihilangkan kata-kata negatifnya, tapi menumbuhkan positif dalam diri anak. Semua warga kelas dilibatkan saat pembuatan. Jadi tidak ada yang bisa mengelak karena semua sudah mengetahui dan siap untuk menjalankannya. Makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, jadi sangat menyeramkan dengan kalimat disiplin. Ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik.
Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Ini ada kebutuhan dasar manusia, di mana kebutuhan dasar manusia itu harus terpenuhi, dan di mana sering kita temui di sekolah kita, ada banyak peserta didik kita yang memiliki masalah-masalah di sekolahnya. Nah, itu disebabkan karena kebutuhan dasar manusia mereka itu tidak terpenuhi. Mari kita lihat apa saja kebutuhan dasar manusia. 1, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kasih sayang ini biasanya diperoleh dari kedua orang tua. Dan rasa diterima dia sebagai individu, sebagai anak, sebagai kakak, atau sebagai warga masyarakat ketika dia bermain di rumahnya. Kemudian di sekolah, dia akan mendapatkan kasih sayang dari ibu guru dan rasa diterima oleh teman-teman sekelasnya. Di mana jika rasa itu hilang, maka si anak itu akan bertemu dengan masalah atau menemui masalah. Kemudian bertahan hidup. Kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ya, kita harus melihat apakah si anak itu menyenangi pembelajaran, menyenangi lingkungan sekolahnya, kemudian kebebasan untuk berekspresi, itu segala dicarek gitunya, segala rupa dicarek segala ulah gitu di sekolah atau di rumahnya. Penguasaan, dia mempunyai kekuasaan, dia mempunyai kekuasaan atas dirinya ataupun berhak atas sesuatu yang dia miliki. Kemudian untuk validasi ya. Kemudian refleksi kegiatan aksi nyata hari ini. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, keprofesian, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, mulai dari bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya. Mungkin itu Ibu dan Bapak Guru serta orang tua siswa yang sudah hadir. Jadi disiplin positif itu memang kita harus dimulai dari diri kita sendiri, memberikan contoh bahwa kita membawa banyak tanggung jawab di belakang kita, di mana ketika kita membuat kesalahan itu menjadi bukan satu kesalahan, tapi menjadi banyak kesalahan karena membawa orang lain mencontoh diri kita. Maka budaya positif itu harus diterapkan dalam diri sendiri, menjadi suri tauladan, dan akan diikuti oleh peserta didik kita. Insya Allah menjadi ladang amal dan menjadi pahala jariah sampai kita meninggal nanti. Kemudian menyangkut restitusi, bahwa anak disadarkan akan kesalahannya, bahwa manusia itu tempatnya makanul al-insanu makanul khoto wan nisyan. Jadi manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi wajar ketika anak melakukan kesalahan dan ibu bapak guru oke sami sok melakukan kesalahan. Apalagi anak-anak ya yang belum tidak tahu atau tidak mengetahui apa-apa tentang yang ia lakukan. Mungkin kita atau bapak ibu guru juga jika hal itu menimpa ibu dan bapak guru mungkin akan berbuat hal yang sama. Tapi kita berusaha mencari solusi untuk bersama dan belajar dari kesalahan itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Jika ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya buka pertanyaan. Jika ada ibu dan bapak guru atau orang tua siswa yang belum jelas, belum dimengerti tentang budaya positif. Ya, mangga Bapak Fian.
Ada sesuatu yang mau didiskusikan untuk sore hari ini? Atau ada sebuah wejangan untuk kita Ya, sebagai baik. guru? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di pemaparan Ibu Guru tadi sudah jelas ya, bagaimana kita menerapkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kedisiplinan, karakter untuk anak menjadi baik. Ada dua hal yang saya akan sampaikan atau pertanyakan. Yang pertama adalah apa perbedaan dari hukuman, punishment dan reward ya bagi anak-anak yang baik yang melakukan ketidakdisiplinan atau disiplin ya. Bagaimana penerapan dari hukuman atau mungkin bisa dikatakan perbedaan ya, supaya nanti bisa menjelaskan ya dan mendudukan ya bagaimana kita menerapkan hukuman, punishment dan reward. Nah, yang kedua yang saya tanyakan ya, bagaimana cara penanaman untuk kedisiplinan anak ya? Apakah itu pengaruh dari lingkungan, lingkungan, keluarga atau sekolah ya? Supaya nanti ini ada kesinambungan, Bu. Jadi mohon untuk dijelaskan supaya nanti penerapannya itu sinergi. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ini, hukuman dan penghargaan. Hukuman, menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid jadi rendah diri, ya. Karena itu sering kita tidak sadari, karena ingin mendisiplinkan murid, jadi justru ini yang muncul pada perasaan siswa itu. Kemudian penghargaan, tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri dari teman yang mungkin tidak mendapatkan penghargaan, mematikan kreativitas, ya, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Nih ada identitas sukses, konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus, respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid lebih bersemangat memperbaiki kesalahan. Kemudian konsep disiplin. Kita harus memahami diri tentang konsep disiplin sebelum kita menerapkannya ke peserta didik. Pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen tahun 2004. Ciri-ciri restitusi. 1, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Sebaik-baik dari orang adalah belajar dari kesalahannya. Jangan seperti, ada istilah jangan seperti keledai. Keledai itu ketika dia sudah terjerumus pada satu lubang, kemudian dia akan terjerumus lagi pada lubang berikutnya. Nah, kita diajarkan sebagai manusia yang mempunyai akal untuk tidak mengulangi kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Ketika kesalahan itu terjadi, maka ada hubungan yang rusak. Bukan kita memutusnya, tapi memperbaiki hubungan itu tersebut ya. Kemudian tawaran, bukan paksaan ya, ditawarkan. Jika memang dia tidak suka, belum menyadari, tidak apa-apa. Karena kesalahan itu membutuhkan waktu
untuk direnungi, tidak tep-tewep kata bahasa Sunda namanya gitu. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, itu kebutuhan dasar kembali kepada yang pertama, kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi. Nah, itu yang mungkin harus dipenuhi oleh si anak kepada siapa dia membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasarnya itu. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan ya. Karena yang akan kita perbaiki itu karakter siswa, bukan tindakannya. Menguatkan pada fokus dan solusi ya. Yang terakhir pada kasus guru Karol di SMK, SMP itu ada guru BK ya, di mana siswa itu dipanggil dan mengingatkan kesalahan mereka apa, konsekuensinya apa, kemudian yang terakhir mencari solusinya. Itu yang menguatkan dan fokus pada solusi. Maksud itu. Maaf, barusan terkait jaringan, Bapak Pian, saya terpental keluar. Mohon diulangi pertanyaannya. Satu, perbedaan Hukuman, punishment dan reward ya. Berarti anak-anak yang mungkin melakukan kesalahan atau mungkin melakukan kedisiplinan. Yang kedua ya, bagaimana penerapan ya kedisiplinan itu, apakah dimulai dari rumah, lingkungan, atau sekolah, supaya nanti ini menjadikan sinergi, supaya nanti tidak ada saling menyalahkan. Jadi anak disiplin sekolah, tapi ketika di luar tidak. Nah, ini mungkin itu yang dipertanyakan. Terima kasih untuk pertanyaannya Bapak Pian. Mungkin akan saya jawab. Tadi terkait dengan punishment dan reward, sudah saya bahas di tentang identitas ya. Di sini ada sebagai penghukum, kemudian nah ini motivasi perilaku manusia. Jadi menghindari ketidaknyamanan dan hukuman murid melakukan disiplin karena takut ya. Justru hukuman dan reward itu indikasi motivasi yang gagal. Jadi baik hukuman ataupun reward, dua-duanya merupakan identitas gagal, karena hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, terpaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid jadi rendah diri. Kemudian reward juga tidak efektif, merusak hubungan atau menimbulkan rasa iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking atau merampas hak menghargai dirinya. Mungkin itu karena kenapa hukuman dan reward kurang identitas gagal, karena ada identitas yang sukses, yaitu konsekuensi dan restitusi. Jadi kita tidak perlu menerapkan reward atau dihindari, tapi menerapkan konsekuensi dan restitusi supaya peserta didik kita menjadi manusia yang hebat dalam versinya. Kemudian bagaimana penerapan kedisiplinan, apakah mulai dari lingkungan, rumah, atau lingkungan sekolah? Mungkin itu ya pertanyaannya. Ya. Jadi menurut saya harus sinergi itu memang dimulai dari di rumah, karena ibu adalah madrasah bagi anak-anaknya. Jadi sebelum berangkat ke sekolah, anak-anak itu sudah mempunyai potensi yang sudah dia miliki. Jadi ibu dan bapak guru yang ada di sekolah itu hanya menebalkan garis merah yang sudah dimiliki oleh anak.
Dan di sekolah pun anak-anak hanya beberapa jam saja, sedangkan di rumah, di lingkungan rumah itu lebih besar pengaruhnya. Jadi mungkin ada kesalahan, jangan ada saling menyalahkan antara ibu guru, orang tua, tapi harus sinergi antara ibu guru dan orang tua ketika peraturan itu diterapkan kepada peserta didik atau anaknya. Maksudnya mungkin ke sana ya. Nanti kita bahas bersama. Kemudian perbedaan. Di bawah ini adalah sebuah perbedaan cara menghadapi siswa yang sering tidak mengerjakan PR atau tugas. Hukuman. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Kalau hukuman itu, guru ditakuti murid itu berasa bangga gitu. Di kelas jarang lempling karena merasa takut. Justru itu salah. Karena dengan anak-anak aktif, bertanya, justru itu yang harus kita munculkan. Jangan menjadi sosok guru yang ditakuti, justru mematikan kreativitas siswa. Kemudian ada konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ya, di sini ada konsekuensi ketika pelajaran terlambat, konsekuensinya mungkin ditambah, waktu istirahatnya dikurangi. Kemudian restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa bisa lebih menghormati dirinya juga orang lain. Jadi dimunculkan rasa hormat kepada dirinya sendiri dan juga kepada orang lain. 5 posisi kontrol. Nah, ini Ibu Bapak, 5 posisi kontrol yang harus kita pahami. Di sini kita menjadi apa dalam mengontrol para siswa kita, para peserta didik kita. Apa kita bisa berperan sebagai teman, penghukum, pemantau, manajer, atau pembuat merasa bersalah? Mari kita simak contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, itu penghukum. Yang membuat merasa bersalah. Berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Nah, dia akan tertanam dalam hatinya bahwa gurunya kecewa sama dia. Dan terus akan merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, itu mungkin menjadi teman ya. Mengingatkan, kalau menjadi pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Hanya diingatkan dan dia akan berpikir. Kemudian menjadi manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Dia juga akan berpikir kesalahan dan mencari solusinya agar kesalahan tersebut tidak terulang. Kemudian keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Karena keyakinan akan tumbuh atas dasar kemauan dan motivasi diri sendiri, ya. Mungkin dulu namanya keyakinan peraturan kelas, dan sekarang setelah kita mempunyai ilmunya dirubah karena keyakinan itu akan tumbuh dari kemauan, ya. Kemudian contoh lainnya, mengapa kita harus memiliki keyakinan jika penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor itu benar? Nah, itu menjadi sebuah keyakinan dalam diri bahwa keselamatan adalah nomor 1. Contoh lainnya, mengapa kita harus memiliki keyakinan tentang mencuci tangan setelah dari luar rumah dan saat mau makan? Nah, itu jawabannya akan menjadi keyakinan dalam diri si anak atau peserta didik. Kemudian, keyakinan kelas yang telah saya buat. Ini contoh ya, saling menjaga kebersihan, saling membantu dan bekerja sama, gemar membaca, disiplin waktu,
menghormati siapapun dan dimanapun, saling menghormati sesama, belajar dengan antusias, selalu menerapkan 5E. Salam sapa senyum ya, Ibu Guru Matos biasa. Jadi komunikasi dua arah itu harus jalan antara guru dan orang tua. Mungkin ada tambahan dari Bapak Kadis? Atau yang lainnya, Ibu KS? Ibu Nopi atau Bapak Yohanes? Sudah cukup? Mungkin itu Bapak Piang sudah bisa dipahami? Ya. Untuk penjelasan sangat jelas ya, tapi mungkin sedikit ya yang mungkin perlu catatan ya, bahwa tadi disebutkan bahwa ibu itu sebagai madrasahnya anak di rumah ya gitu. Nah ini menyampingkan ya ada sebuah perbedaan gitu. Kenapa mamanya ibu menjadi sebuah keteladanan untuk anak-anaknya gitu, untuk mendidik gitu. Nah yang mungkin Bu Mega perlu dipertajam gitu kan ya, bahwa salah satu karakter yang harus dijadikan dasar ya bagi anak itu memang keteladanan gitu, tapi ada yang lebih yang lebih mengkokohkan adalah bagaimana menerapkan nilai-nilai ad-din ya atau agama ya kepada anak ya, supaya itu menjadi dasar awal gitu. Karena kalau mencontoh ya memang ya anak itu lebih cepat untuk mengambil keteladanan gitu. Tetapi mungkin yang lebih menguatkan supaya menjadi karakter adalah di mana anak harus lebih diperkokoh tentang nilai-nilai agamanya. Itu mungkin sebagai tambahannya. Jadi teori dan pelaksanaan ya itu biasanya agak jauh gitu. Tetapi kalau anak sudah didasari dengan nilai agama, maka dimanapun ya dia berada, itu kalau kita ibaratkan seperti ikan di lautan, dia akan mampu menjaga dirinya gitu dimanapun kapanpun. Jadi ketika namanya tadi pendidikan dua arah antara guru dan orang tua, tetapi kalau seandainya ya nilai-nilai agamanya kurang, itu pun akan menjadi tidak seimbang. Jadi kalau mungkin sebagai tambahannya buat Bu Mega, yaitu bagaimana pendidikan nilai-nilai agama itu sangat dikuatkan untuk nilai-nilai anak, karena anak di usia sini itu lebih kuat ya untuk menerimanya ya, seperti Rasulullah mengatakan ya adibu auladakum bisolat ya, ajarilah anak-anak itu ketika anak yang usia 7 tahun itu dengan sholat ya. Nah ketika mamanya ada pelanggaran, maka maka pulang. Dalam artian ada punishment ataupun reward yang harus ditanamkan kepada anak ini. Itu mungkin sebagai tambahannya Bu Mega. Ya, terima kasih Bapak Pian. Ya, sebagaimana yang kita sering dengar atau didengungkan untuk kurikulum Merdeka atau kurikulum nasional saat ini, bahwa yang pertama yang paling penting adalah menjadi profil pelajar Pancasila itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul karimah. Selain misalkan di sisi lain adalah berkolaborasi, mandiri, inovatif ya. Yang pertama yang harus ditanamkan itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul karimah. Itu yang termasuk dalam profil pelajar Pancasila kita saat ini yang harus kita jalankan sebagai seorang guru di sekolah kita. Terima kasih Bapak Pian atas masukannya. Mudah-mudahan ilmunya dari Bapak Pian bisa bermanfaat untuk kita semua dan khususnya untuk beliau sendiri. Ada lagi yang mau disampaikan dari orang tua siswa, perwakilan dari Bapak Ginanjar, dari Ibu Ripa, dari Bapak Dian?
Dari Ibu Nopi, Ibu KS. Dari Ibu Iis, perwakilan dari orang tua siswa. Ada yang mau disampaikan? Iya, terima kasih. Mungkin ya Ibu Sulastari, mangga Ibu Sulastari. Baik, saya rasa penjelasan dari Ibu sudah sangat jelas, Bu. Hanya saja di sini tekanannya bahwa penerapan disiplin positif tentu saja harus ada sinergi atau kolaborasi baik antara sekolah, orang tua. Jadi penerapan disiplin positif itu tidak hanya dilaksanakan di kelas saja atau di sekolah saja, tetapi pantauan orang tua juga diperlukan supaya penerapan disiplin positif ini bisa berjalan secara konsisten sehingga dapat menumbuhkan budaya positif dan nanti akan menemukan karakter yang sesuai dengan politik belajar Pancasila. Salah satunya adalah untuk yang tadi disebutkan bahwa yang pertama adalah menciptakan berkarakter belajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak baik. Itu saja Ibu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Mohon maaf Ibu, itu mikrofonnya Ibu. Ya, ini ada satu masuk dari Bapak Didi, ya, di mana kata beliau mungkin katanya tadi sedang keluar, jadi merasa tercerahkan oleh materi yang universal dan tak terikat dengan salah satu agama, tapi guru mempunyai kewenangan memberi validasi, ya. Kemudian refleksi kegiatan aksi nyata hari ini. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, keprofesian, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, mulai dari bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya. Mungkin itu Ibu dan Bapak Guru serta orang tua siswa yang sudah hadir. Jadi disiplin positif itu memang kita harus dimulai dari diri kita sendiri, memberikan contoh bahwa kita membawa banyak tanggung jawab di belakang kita, di mana ketika kita membuat kesalahan itu menjadi bukan satu kesalahan, tapi menjadi banyak kesalahan karena membawa orang lain mencontoh diri kita. Maka budaya positif itu harus diterapkan dalam diri sendiri, menjadi suri tauladan, dan akan diikuti oleh peserta didik kita. Insya Allah menjadi ladang amal dan menjadi pahala jariah sampai kita meninggal nanti. Kemudian menyangkut restitusi, bahwa anak disadarkan akan kesalahannya, bahwa manusia itu tempatnya makanul al-insanu makanul khoto wan nisyan. Jadi manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi wajar ketika anak melakukan kesalahan dan ibu bapak guru oke sami sok melakukan kesalahan. Apalagi anak-anak ya yang belum tidak tahu atau tidak mengetahui apa-apa tentang yang ia lakukan. Mungkin kita atau bapak ibu guru juga jika hal itu menimpa ibu dan bapak guru mungkin akan berbuat hal yang sama. Tapi kita berusaha mencari solusi untuk bersama dan belajar dari kesalahan itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Jika ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya buka pertanyaan. Jika ada ibu dan bapak guru atau orang tua siswa yang belum jelas, belum dimengerti,
tentang budaya positif. Ya, mangga Bapak Fian, ada sesuatu yang mau didiskusikan untuk sore hari ini atau ada sebuah wejangan untuk kita sebagai guru? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di pemaparan Ibu Guru tadi sudah jelas ya, bagaimana kita menerapkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kedisiplinan, karakter untuk anak menjadi baik. Ada dua hal yang saya akan sampaikan atau pertanyakan. Yang pertama adalah apa perbedaan dari hukuman, punishment dan reward ya bagi anak-anak yang baik yang melakukan ketidakdisiplinan atau disiplin ya, bagaimana penerapan dari hukuman atau mungkin bisa dikatakan perbedaan ya, supaya nanti bisa menjelaskan ya dan mendudukan ya bagaimana kita menerapkan hukuman, punishment dan reward. Nah, yang kedua yang saya tanyakan ya, bagaimana cara penanaman untuk kedisiplinan anak ya? Apakah itu pengaruh dari lingkungan, lingkungan, keluarga atau sekolah ya? Supaya nanti ini ada kesinambungan, Bu. Jadi mohon untuk dijelaskan supaya nanti penerapannya itu sinergi. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus pada setiap proses belajarannya. Ya, terima kasih Bapak Dindin, Bapak Tio, yang sudah hadir, Bapak Gina, Ibu Novi, Ibu Selastari, Bapak Dian, Bapak Pian. Terima kasih semuanya. Saya tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Yang lain Mega. Asik. Ya. Bapak Semangat. Tio cukup. Ya. Izin lab, Bu. Ya, mangga. Siap.